Oke, eh, halo, selamat pagi. Mari kita mulai kuliah kita hari ini dengan membaca lapas basmalah. Hari ini kemarin kita sudah belajar aturan Woodward Fisher, di mana dalam belajar eh, penentuan struktur molekul menggunakan UV-Vis, kita bisa menentukan lambda maksimum suatu senyawa dengan menggunakan aturan Woodward Fisher ya. Untuk aturan Woodward-Fisher ini, kita hanya bisa menghitung DNA yang ada atau suatu senyawa yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi yang kurang dari 4 gitu ya. Kalau misalnya dia lebih dari 4, kita nanti akan menggunakan aturan dari Fisher-Kun. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang perhitungan DNA. Nah, ini kemarin ada aturannya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan lambda max dari suatu senyawa. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian berikutnya, yaitu Woodward-Fisher dalam mendeskripsikan penentuan lambda maksimum pada senyawa enon dan juga dienon, baik juga nanti ada aldehid di sini ya. Ini aturan dari Woodward-Fisher di mana si Woodward ini menurunkan aturan untuk bagaimana sih melihat pengaruh substituen gitu ya pada posisi transisi pada ketika tersinari oleh UV-Vis. Maka elektron akan tereksitasi dari energi V ke V bintang gitu. Ternyata pengaruh struktur ataupun substituen baik auxokrom dan kromofor itu akan membuat pergeseran yang terjadi pada senyawa yang kita akan uji gitu ya, dan itu akan berpengaruh pada lambda max-nya. Oke, ini aturan dari Woodward tentang penentuan lambda max pada senyawa-senyawa enon dan dienon. Untuk mempelajari ini, kita harus kembali mengingat materi organik, bagaimana menentukan C alfa, C beta, kayak gitu. Nah, di sini perhatikan ada struktur utama. Jadi, enon dan dienon itu akan dicirikan dengan adanya gugus karboksil, seperti ini, CO. Nah, untuk C alfa dan C beta itu tinggal mengikuti setelah karbonil, maka C di sebelahnya yang pertama kita akan sebut sebagai C alfa. Sedangkan C yang berikutnya C beta. Dan seterusnya, kalau nanti di sini ada C lagi maka C gamma gitu. Nah, nilai-nilai ini akan berpengaruh pada serapan dari lambda max suatu senyawa di UV-Vis. Bagaimana aturan yang diberikan oleh Woodward terhadap senyawa-senyawa tersebut? Ini ada tabelnya. Jadi ada base-nya dulu. Jadi senyawa base untuk perhitungan itu ada 3 untuk aturan enon dan dienon, di mana pada cincin yang dia memiliki gugus keton dan dia punya cincinnya adalah cincin 6 gitu ya, maka lambda yang digunakan adalah 215 nanometer. Nah, sedangkan kalau nanti cincinnya yang ketemu adalah cincin 5 gitu ya, dan masih dalam posisi keton, gugus fungsinya, maka lambdanya kita gunakan 202 atau 202. Sedangkan nanti kalau kita yang muncul adalah gugusnya aldehid atau C karbonil gitu ya, dan H gitu ya, COH gitu, itu maka kita pakai lambdanya 207. Nah, ini sebagai base untuk perhitungan dari enon dan dienon dengan aturan Woodward-Fisher. Nah, jadi ini dulu yang diingat. Jadi kalau nanti ada cincin 6 itu seperti apa? Berarti benzen ya, yang seperti ini. Gitu. Terus nanti mungkin ada nempel gitu ya, karbonil. Nah, seperti itu. Nah, maka cincin 6 ini kita hitung sebagai nilai lambdanya 215. Kalau dia cincin 5 yang seperti ini, gitu. Kemudian mungkin nanti ada muncul karbonil di sini gitu ya, maka nilainya 202. Sedangkan nanti kalau aldehid gitu ya, berarti misalnya entah itu dalam rantai lurus ataupun rantai siklik, tapi dia muncul ada gugus seperti ini, karbonil dan nempel H di sini, kemudian C dan berikutnya, maka ini kita gunakan base-nya sebagai 207 nilai lambdanya gitu. Nah, sekarang kita coba untuk beberapa data masih sama seperti yang Diana kemarin gitu ya, kayak ada extending konjugasi gitu ya, itu masih 30 gitu. Nah, kemudian ada ring residu. Nah, ring residunya sedikit berbeda dengan kemarin kita belajar Diana. Kalau Diana kan kita tidak punya C alfa, C beta ya.
Kalau di sini residu atau alkyl grupnya ada yang posisi alfa, beta, dan gamma. Dan nilainya masing-masing berbeda. Kalau dia di C alfa yang ini tadi, maka nilai ring residunya 10. Kalau di posisi C beta 12, kalau di gamma 18. Nah, begitu juga terhadap auxokromnya. Auxokromnya OH itu akan ada posisinya di alfa, beta, dan gamma gitu ya. Nilainya sudah ada ini masing-masing. Kemudian kalau masuknya adalah O-metil, OAC gitu ya, di posisi alfa, beta, gamma nilainya seperti apa. Kemudian S-alkil ataupun halogen gitu, itu seperti apa. Tinggal ditambahkan saja. Kemudian eksosiklik itu masih sama seperti yang sebelumnya. Kalau eksosiklik selalu ditambahkan 5, endosiklik juga 5 ya. Kemudian homodien. Jadi kalau nanti ada posisinya homodien, komponen homodiena yang seperti yang kemarin kita pelajari ikatan rangkapnya yang kayak gini ya, ini yang homo, itu ditambah 39 ya, tapi nanti akan jarang menemukan homodien yang seperti ini. Nah, baik, kita coba ke contoh ya. Nah, ini contohnya misal gitu. Saya punya senyawa 1 asetil sikloheksana. Nah, misalnya senyawanya bentuknya seperti ini, bagaimana sih menggambarkan atau mencoba meramalkan lambda maksimum dari senyawa tersebut? Nah, pertama, lihat gugus karbonil yang ada pada senyawa. Kita lingkari di sini, saya tandakan. Ini adalah gugus karbonilnya, gitu ya. Maka yang kedua, setelah tahu gugus karbonilnya, tentukan C alfa, beta, dan gamma, gitu. C alfa selalu di sebelah C karbonil. Nah, yang mana? Bisa ini ya. Ini juga C, ini juga C. Nah, tapi dia harus C alfanya itu mengikuti konjugasi karena inti Woodward-Vischer itu adalah adanya DNA terkonjugasi kan kemarin ya, sehingga lambdanya bisa bergeser. Nah, jadi ini ada konjugasi di karbonil, kemudian di sini ada konjugasi kembali gitu ya. Ada DNA kembali, maka ada ikatan rangkap yang selang-seling. Artinya bisa terjadi konjugasi elektron. Nah, karena itu C alfa kita akan ikuti bagian yang C yang sebelah kiri, bukan C sebelah kanan. Karena ini nanti tidak ada konjugasi elektron di ikatan rangkapnya. Nah, seperti itu untuk menentukan C alfa ya. Baik, sekarang C berikut yang pertama di sebelah C karbonil itu adalah C alfa. Berarti C yang berikutnya setelah karbonil adalah C beta. Bu, kenapa betanya tidak di sini gitu? Karena tadi intinya kita harus mengikuti konjugasinya, maka ikutan betanya ada di bawah. Maka sebelah beta berarti nanti di sini gamma gitu ya. Nah, sekarang setelah menentukan alfa betanya, C alfa dan C beta, langsung dihitung. Ini cincinnya cincin berapa? Cincin 6 gitu ya. Maka kita pakai data yang cincin 6, yaitu 215. Masukin base dasarnya 215, ini dia. Nah, kemudian kita lihat substituennya. Double bond extending konjugasi tidak ada ya, tidak ada pemanjangan konjugasi di sini kan ya. Kemudian alkyl group. Nah, alkyl ini atau ring residunya ada ya. Yuk kita coba tentukan alkyl groupnya. Oke, alkyl group yang pertama di sebelah C alfa ini ada 1 ya. Kemudian di sebelah C beta ada 1. Bu, yang di sebelah C gamma kenapa tidak dihitung? Karena tidak ada konjugasi. Ingat kemarin saya sudah bilang bahwasanya alkyl ataupun ring residu itu dihitung kalau dia ikut dalam sistem konjugasi. Kalau tidak, maka tidak usah dihitung karena tidak akan berpengaruh dalam lambda max. Berarti sekarang ada berapa nih ring residunya? Ini ring residu ya, kemarin beda ring residu sama alkyl group sudah tahu. Kalau ring residu ada di dalam cincin, kalau alkyl group itu di luar cincin. Nah, ini ring residu. Berarti ada di posisi alfa dan beta. Di posisi alfa itu berapa nilainya? 10. Di posisi beta 12. Tinggal ditambahkan. Selain ini ada lagi? Tidak ada. Maka kita tinggal totalkan jumlah lambda max-nya 215 ditambah 10 ditambah 12 yaitu 237. Maka perhitungan lambda maksimum untuk senyawa asetil sikloheksana adalah 232 nanometer berdasarkan aturan Woodward. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut berikutnya, kita coba ke contoh soal agar lebih bisa memahami. Nah, ini dia contoh soalnya gitu. Saya kasih satu contoh di sini. Ada 3 contohnya. Nanti coba untuk berlatih
bagaimana sih lambda max dari ketiga senyawa ini? Ingat, langkah yang pertama adalah tentukan dulu karbonilnya, senyawanya. Setelah dapat yang pertama itu karbonilnya, ya. Setelah dapat karbonil, yang kedua tentukan C alfa, beta, dan gamma, gitu ya. Yang ketiga, gitu ya, baru tentukan base-nya. Base yang akan dipakai apakah cincin 6, cincin 5, atau dia aldehid. Baru yang keempat menghitung ya lambda max-nya. Oke, silakan berlatih. Semoga bisa cepat memahami ya. Silakan nanti berlatih. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya, itu untuk benzen ya. Tapi silakan latihan dulu ini, dan nanti disampaikan hasil dari lambda max-nya ya.